Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa itu kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan jalur pendidikan sendiri, jalur pendidikan mereka sendiri. Ya, itu gambaran secara sederhana. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Nah, kita akan coba mencari tahu ya, kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran model ini adalah pendekatan, jadi pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Nah, berbicara mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kita pasti akan bertanya, bagaimana penerapannya? Jadi, salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka adalah dengan memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin pelajari lebih lanjut. Misalnya, jika ada siswa yang tertarik dengan ilmu pengetahuan alam, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran seperti biologi, fisika, atau kimia. Sebaliknya, jika ada siswa yang tertarik dengan seni dan musik, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran seperti seni rupa, tari, ataupun musik. Dengan memberikan pilihan ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka dapat belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka sendiri. Ya, selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, bagi siswa yang lebih visual, guru dapat menggunakan media visual seperti video atau gambar untuk membantu pemahaman mereka. Bagi siswa yang lebih auditori, guru dapat menggunakan metode diskusi atau ceramah untuk memudahkan pemahaman mereka. Dengan menggunakan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, proses belajar akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. Dalam hal penilaian, penilaian juga harus dilakukan secara berbeda-beda. Jadi setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam bidang akademik. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, jika ada siswa yang lebih baik dalam berbicara dan menulis, mereka dapat dinilai berdasarkan presentasi lisan atau tulisan. Sebaliknya, jika ada siswa yang lebih baik dalam pemecahan masalah atau keterampilan praktis, mereka dapat dinilai melalui ujian praktik atau proyek. Dengan melakukan penilaian yang berbeda-beda, siswa akan merasa dihargai dan hasil belajar mereka akan lebih akurat tergambarkan. Nah, berikutnya, kira-kira
Seperti apa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Tentu yang pertama adalah ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah fleksibilitas. Jadi, pembelajaran metode berdiferensiasi melibatkan fleksibilitas dalam mengajar dan menilai. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Fleksibilitas ini juga melibatkan penggunaan sumber daya yang beragam, termasuk bahan ajar, teknologi, dan aktivitas dalam belajar. Kemudian yang kedua, mengelompokkan berdasarkan kebutuhan. Jadi dalam pembelajaran ini melibatkan pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman serupa atau mengadakan kelompok yang berbeda untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Ya, dengan cara ini siswa dapat belajar dengan orang-orang yang sebaya mereka dan menerima dukungan yang sesuai. Ciri yang ketiga adalah penilaian formatif. Jadi dengan menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus, guru bisa secara aktif memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang tepat waktu, dan mengubah strategi pengajaran jika diperlukan. Dengan penilaian formatif, siswa dapat melihat di mana mereka berada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan strategi belajar yang efektif. Ciri yang keempat, tantangan yang sesuai. Jadi metode berdiferensiasi memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Ya, jadi guru harus mampu menyesuaikan kurikulum dan aktivitas belajar agar mereka menantang siswa yang lebih mampu dan memberikan dukungan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dengan cara ini, siswa merasa terpacu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Ciri yang terakhir adalah keterlibatan aktif siswa. Jadi dalam pembelajaran ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Guru harus menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana siswa bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi ide. Mereka juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pertanyaan, mengajukan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Memangnya apa manfaat? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Jadi, manfaat pembelajaran berdiferensiasi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa. Jadi, siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan karena materi aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mempercepat perkembangan siswa. Kenapa bisa? Karena dengan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, pembelajaran berdiferensiasi mendorong perkembangan siswa yang lebih cepat. Ya, siswa yang lebih berkemampuan dapat memperdalam pemahaman mereka, sementara siswa yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan tambahan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman konsep. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini guru dapat menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran untuk memastikan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Misalkan menggunakan cerita untuk siswa audiovisual atau kegiatan praktik bagi siswa kinestetik. Yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi dalam pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memiliki kontrol lebih besar atas proses pembelajaran mereka. Dengan memperhatikan preferensi belajar mereka, siswa akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan inklusif. Perbedaan individual siswa dihargai dan diterima. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan dihormati. Ini juga
membantu mengurangi stigma terkait dengan kesulitan belajar atau ketidakmampuan siswa. Yang berikutnya adalah memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial. Jadi siswa sering bekerja dalam kelompok kecil atau besar dari latar belakang yang berbeda. Jadi ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman yang sekelas yang memiliki keahlian dan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini akan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial siswa, seperti kemampuan berkomunikasi dan kerjasama dalam tim. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika siswa merasa mendapat perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara bertahap. Siswa akan merasa lebih siap dan berani untuk menghadapi tantangan akademik yang lebih tinggi. Kira-kira itu sedikit penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Semoga uh, bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri pribadi. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.